Halo, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam tugas antar modul, modul 1.4, koneksi antar modul dengan judul rancangan tindakan untuk aksi nyata. Jadi dalam koneksi antar modul 1.4.A.8 ada tugas untuk membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata. Saya, Riz Magdalena, CGP Angkatan 7. Baik, rancangan tindakan untuk aksi nyata dalam tugas modul 1.4 yaitu rancangannya dengan judul Urgensi Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Disiplin Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar Swasta Pelita Utama. Jadi rancangan tindakan untuk aksi nyatanya adalah urgensi media pembelajaran dalam meningkatkan disiplin belajar. Nah, adapun latar belakangnya yaitu teknologi yang berkembang dengan pesat sangat berpengaruh bagi kehidupan banyak lapisan masyarakat. Jadi bukan hanya orang dewasa, bukan hanya dunia bisnis, namun dunia pendidikan juga sangat berpengaruh. Teknologi mampu mengubah keadaan para murid. Dalam perubahan teknologi, yaitu mengubah kebiasaan peserta didik yang menjadi acuh, kurang tanggap, atau kurangnya inisiatif untuk berinovasi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang kurang menarik itu membuat anak-anak memiliki kesibukan masing-masing saat terjadinya proses pembelajaran, proses belajar dan mengajar. Bahkan membuat mereka malas untuk belajar. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya teknologi. Teknologi yang berkembang yang telah mencuri perhatian peserta didik. Perhatian yang hilang inilah yang membuat peserta didik kurang disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh sebab itu, perlunya bagi setiap guru untuk mengembangkan media pembelajaran yang selaras dengan kodrat zaman peserta didik saat ini. Adapun tujuan dalam aksi nyata kali ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan disiplin belajar peserta didik dengan media pembelajaran. Yang kedua, untuk meningkatkan karakter peserta didik yang tanggap dan aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan seluruh aspek perkembangan peserta didik, mulai aspek motorik, psikomotorik, dan kognitif. Adapun yang menjadi tolak ukur dalam aksi nyata kali ini adalah yang pertama, mewujudkan proses belajar yang menyenangkan. Karena adanya anak-anak yang aktif dalam mengikuti pembelajaran dengan media pembelajaran yang menarik. Nah, jadi kalau media pembelajaran itu menarik, pasti proses belajar itu akan menyenangkan. Lalu yang kedua, mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah menggali potensi dalam seluruh aspek peserta didik, seperti aspek motorik, psikomotorik, dan kognitifnya. Jadi ini menjadi tolak ukur dalam rancangan aksi nyata kali ini. Lalu selanjutnya, lini masa tindakan yang dilakukan. Nah, dalam proses rancangan tindakan nyata ini memerlukan waktu tentunya. Kurang lebih 1 semester diperlukan waktu ini, agar terlihatnya perubahan yang terjadi dalam lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yaitu yang pertama, lini masa tindakan yang akan dilakukan itu membangun komunikasi kepada pemangku kebijakan di sekolah, yaitu kepala sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid-murid juga, serta orang tua. Jadi seluruh warga sekolah harus saling berkolaborasi, bekerja sama. Yang ketiga, membekali guru-guru dalam pengetahuan dan keterampilan berteknologi, sehingga mereka bisa memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi dan mampu menyiapkan media pembelajaran yang menarik tentunya. Dan mendampingi guru-guru dalam persiapan media pembelajaran. Dan yang terakhir, mengevaluasi praktik yang dilakukan. Jadi ketika sudah dibekali gurunya, sudah diperhatikan, didampingi dalam persiapannya, dan dievaluasi kembali. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Nah, dalam praktek nyata ini banyak dukungan yang dibutuhkan. Dalam proses ini dukungan dari berbagai pihak itu sangat dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah tentunya sebagai pemangku kebijakan. Dukungan dari rekan guru sejawat
dukungan dari orang tua, bahkan dukungan dari peserta didik. Ini sangat diperlukan dalam aksi nyata. Oke, sekian persentase dalam tugas rancangan untuk aksi nyata. Sampai jumpa dalam tugas selanjutnya. Terima kasih, salam, dan bahagia.